Oke baik, kembali bersama dengan saya Petrus Tabu Bolon, kopi daring kita ini. Untuk hidup kita lebih menarik, kali ini kita akan masuk ke ranah yang namanya pengabdian untuk negeri, pendidikan di desa. Kita sudah punya narasumber dan teman saya juga dulu seperjuangan. Tapi sebelum kita masuk ke beliau, kita lihat dulu video yang satu ini ya. SDN Lawang Kanji merupakan tempat di mana saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar. Tepat tanggal 23 November sekolah kami dilanda banjir. Ya, tentunya memang banjir ini sudah sangat sering sekali terjadi. Tapi apa boleh buat, tempat yang ada ya seperti ini. Ya, ketika banjir, lumpur di mana-mana. Tapi hal itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus menggapai ilmu setinggi langit, sejauh Cina. Inilah gambaran anak-anak yang berusaha untuk membersihkan kelas ya. Sepertinya mereka tidak merasa kesulitan, justru sangat bahagia ya. Terlihat dari wajahnya. Oke baik, sedikit gambaran ya mengenai tentang pendidikan yang ada di desa ya. Nanti kita masuk ke satu video yang akan saya tunjukkan yang saat ini Hendra kerjakan. Tapi kita masuk dulu ke ranah perkenalan diri dulu dong. Oh, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu lah. Kalau nggak perkenalan diri kan nggak kenal kau orang. Oh, terima kasih sebelumnya. Kok kaku kali ya? Ya. Ya, nama saya Hendra ya. Hendra Siombing. Saat ini kan Dari lu marganya. Dari marganya dia tahu kan? orang Jawa kan? Saya orang Korea. Gini, kalau lu lihat kan apa namanya, lu kan sekarang ini di desa ya. Padahal lu kan lama di Jakarta. Hal apa sih yang membuat lu ingin ke desa begitu? Apalagi sana infrastrukturnya juga susah gitu. Ceritakan dulu dong. Sebentar ya. Saya pindah dulu. Sebentar. Alasannya sederhana sebenarnya. Ya. Karena saya pun dulu berasal dari desa juga gitu. Terus? Berasal dari desa juga. Dan semasa kuliah waktu masih di Jakarta juga sering juga pergi-pergi ke pedalaman. Ya, saya bisa bilang kalimat sederhananya sih saya jatuh cinta gitu lah. Oke. Jatuh cinta dengan keadaan anak-anak di pedalaman gitu. Karena saya rasa ya perlulah ada orang-orang yang datang ke sana gitu. Datang ke sana berbagi hidup gitu. Mungkin itulah dasarnya atau alasannya kenapa sampai harus ke tempat yang dalam gitu, kayak sungai ya dalam. Tapi lu pastinya kan berpikir lah, orang pasti berpikir kan, mengapa sih ada anak-anak muda itu yang mau mengabdikan diri ke pedalaman padahal sudah lama di Jakarta, terus sudah menikmati infrastruktur, sudah nyaman, bisa nonton bioskop, bisa ke mall, segala macam. Di daerah kan jalan aja susah bro, listrik aja nggak ada. Betul sih, juga pernah jadi pertimbangan dulu waktu mau ke sana itu. Kalau berpikir untuk menetap itu permasalahan pertama itu cuma satu. Apa itu? Sinyal nggak ada, itu aja. Ya kan? Kau kan pernah ke sana juga toh. Sinyal nggak ada. Jam 7 malam itu udah gelap ya kan. Pintu sudah tutup semua. Nggak ada orang. Kalau dulu kan Jakarta enak, jalan terang. Sana jam 7 udah hening. Justru kalau ada motor lewat jadi takut kita. Kenapa ada orang keluar malam-malam? Cuma saya rasa nyaman sih ya tinggal di pedesaan itu, nyaman. Apalagi waktu di Jakarta kurang lebih 8 tahun ya, dengan hiruk pikuknya ya. Di sana jam 7 kita udah mulai ngantuk, jam 7 malam artinya tidur lebih teratur kan gitu. Oke. Bangun pagi jam 5 pasti udah bangun. Ada yang membangunkan suara ayam gitu ya. Itu dari keadaan alam lah. Keadaan alam, oke. Itulah yang maksudnya menyenangkan buat hati saya gitu. Kalau dari kayak seperti yang bilang tadi ya,
bioskop nggak ada. Tapi justru di masa COVID ini saya bisa bilang saya paling beruntung karena saya ada di sana gitu. Kenapa? Kenapa itu? Karena awal-awal dulu, ingat nggak kalau awal-awal COVID ya? Ya, awal COVID. Itu sepertinya kematian itu satu langkah di samping kita, satu langkah di depan kita toh. Tapi waktu di sana malah rasa bebas ya, bisa mancing lah, bisa ke hutan, bisa ke ladang, ketemu orang nggak terlalu takut juga karena sama-sama di kampung. Justru saya yang ditakuti dulu karena dari Jakarta toh. Tapi respon Cuma tapi respon masyarakat gimana ketika ada orang datang terus orang Jakarta datang ke desa gitu. Respon masyarakat itu bagaimana sih awal di sana? awalnya takut kan, cuman saya punya trik waktu itu. Jadi saya udah mengantisipasi kalau saya datang ke sana, apalagi awal-awal COVID ini kan, ibarat kata saya bawa virus kan gitu. Jadi saya bawa surat kesehatan lah dari puskesmas waktu itu. Karena saya isolasi mandiri ya 14 hari 14 hari. di Kurun, ya di Kuala Kurun. Oh iya ya, Jadi waktu itu ya. Jadi setelah habis masa 14 hari, saya ke sana bawa surat, saya kasih ke kepala desanya. Jadi Aman nggak ya. terlalu miring lah pandangan mereka. Tapi pas ketika lu datang ke desa itu, Ndra, hal pertama yang lu pikirin apa sih sebenarnya? Jadi memang dari dulu sekali lah ya. Hmm. Dari masih kuliah saya bilang sih, saya nanti setelah lulus harus ke Kalimantan gitu. Pokoknya nggak tahu di mana Kalimantannya. Apakah Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah, Selatan. Tapi saya bilang saya mau ke Kalimantan. Dan 2017 saya pertama kali datang ke sana. Saya jadi tetapkan hati saya ke sini gitulah. Oh, berarti 2017 bulan Desember ya lu ke Kalteng ya? Iya, 2017 Desember itu pertama kali. Terus ketika Memang, lu menginjakkan kaki di sana, satu kata yang lu keluarkan apa? Jauh sekali. Jauh ya. Jauh. Itu aja sih. Coba karena sudah punya tekad awalnya. Jadi saya pikir ya memang keadaannya tidak menyenangkan buat kita secara keadaan yang sebenarnya ya. Tapi karena adanya visi awal, tujuan awal, jadi ya fun-fun aja jalan ini sampai hari ini nah. Apalagi kebetulan ya kan Tuhan izinkan boleh menikah, dapat juga orang Kalimantan lagi. Makin saya lihat kayaknya memang penetapan Tuhan itu ya. Ini kalimatnya jadi rohani sekali. Rohani sekali ya. Iya, coba bayangkan pertama punya tujuan mau ke Kalimantan. Dulu punya itu kan bukan orang Kalimantan toh. Ya. Tuhan izinkan pertemukan dengan orang Kalimantan, bisa menikah dan sama-sama punya tujuan untuk melayani di Kalimantan. Dan menariknya lagi seperti yang sudah ketahui ya, di situ ada penerimaan juga ya untuk guru ya. Iya. Di sekolah itu saya ikut jalur CPNS, harus bersaing dengan kurang lebih 56 orang ya, untuk memperebutkan satu tempat ya. Dan akhirnya saya bisa dapat itu, luar biasa sekali gitu. Saya pikir ini Tuhan ini bukan kaleng-kaleng juga gitu. Nah, iya. Kalau pikir-pikir ya, lah sendiri tahu lah ya. Iya. Awal November kan itu 2019 kita. 19. Iya, November baru daftar itu. Sebenarnya awalnya juga saya nggak mau tuh. Saya pikir biar istri aja nanti yang ngajar, toh saya fokus untuk kegiatan. Berarti Layak ngalahin istri Layak ya? Iya, ngalahin istri. Baru kali ini ya cewek menang ya. Biasa cewek kalah baru kali ini. Biasanya cewek selalu menang kan. Gitulah. Jadi ternyata waktu kita punya tujuan di awal atau punya visi ya, kedepannya itu pintu satu-satu terbuka gitu. Oke. Terbuka, bukan terbuka sendiri, ada hantu nanti tuh. Dibukakan lagi tuh pintunya. Tapi jadi enggak ya saya bisa bilang
perjuangan saya belum terlalu berat juga lah. Masih terlalu awal juga ini. Belum nyampe setahun kan. Ya, tapi kan gak banyak orang ingin ke desa yang jalannya susah, ya kan? Jalannya susah, terus listrik tak ada, ya kan? Apalagi jaringan gak ada, handphone Jadi gak ada gunanya, ya kan? sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah dari Jakarta lah, nggak usah dari ada motor. Gak apa, bagus itu iklan. Jadi maksudnya gini loh, nggak usah jauh-jauh bilang yang dari Jakarta. Sedangkan yang dari Kalimantan aja, waktu ada ditempatkan di tempat yang dalam yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, buru-buru untuk pindah kan begitu, mengajukan pindah. Kalau itu secara misalnya ASN ya. Tapi yang mau saya bilang, saya yakin dengan satu prinsip ya, ladang itu ada banyak tempatnya gitu, ngerti nggak Le? Ada yang memang di pedalaman, ada yang agak-agak di luar, ada yang di luar sekali, maksudnya lebih maju gitu kan. Nggak bisa kita bilang yang di pedalaman lebih lebih loyal ya, nggak bisa juga. Jadi setiap orang punya tempatnya yang nyaman-nyaman gitu loh. Nyaman tapi maksudku gini. Oke, bolehlah kamu bilang aku bukan di pedalaman. Bilang aku bukan di desa yang jauh. Tapi di mana kamu sekarang paling enggak hidupnya berdampak kan gitu. Bikinlah sesuatu buat orang lain. Bikin sesuatu buat bisa dibilangnya. Orang lain bisa ngerasain makna dari hidupmu gitu loh. Bukan berarti karena hanya di pedalaman baru bisa gitu. Di kota pun bisa kan gitu.